warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika bab 3 kelipatan dan faktor. KD-nya yaitu 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar, FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 4.6.5 menggunakan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah nyata. Oke, kalian bisa lihat buku kalian, buku SPS ya, halaman 68. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB. Contoh, 1. Terdapat dua siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada titik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, penyelesaian soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK ya. Apabila menemukan soal seperti ini dengan kata kunci bertemu kembali pada saat yang sama ya, akan bertemu kembali pada saat yang sama itu menggunakan KPK atau kelipatan. Jadi nanti akan menemukan kelipatan yang sama ya. Contohnya, kelipatan yang akan kita cari KPK-nya itu 50 dan 60 ya, karena pada siswa pertama menyelesaikan waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua menyelesaikan waktu 60 detik. Artinya kita mencari KPK dari 50 dan 60. Ya, kalian sebut saja, kalian nyatakan saja di sini ada angka 50 dan 60. Artinya kita harus mencari kelipatan dari 50 dan 60 atau KPK dari 60 dan 50. Kelipatan dari 50 yaitu 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 60 adalah 60, kemudian 120, 180, ditambah lagi 60, 240, ditambah lagi 60, 300, ditambah lagi 60, 360. Nah, ternyata kelipatan yang sama adalah 300. Artinya, siswa ini nanti akan bertemu di titik start kedua kalinya yaitu di detik 300 di detik 300 ya. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada penyelesaian soal nomor 2. Ceritanya terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, kalau soal seperti ini, kalian menggunakan FPB ya. Jika kalian akan mencari yang terbanyak atau terpanjang, itu menggunakan FPB. Tapi kalau menemukan soal bertemu kembali, bersamaan kembali, itu mencari KPK ya. Oke, kita selesaikan nomor 2, soal cerita nomor 2. Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB, yaitu kita lihat di sini angka yang muncul, bilangan yang muncul ada 8 dan 12. Artinya kita mencari FPB dari 8 dan 12. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Ya, ini adalah hasil perkalian yang menghasilkan 8. 1 dikali 8, 8. 2 dikali 4, 8. Kemudian faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Jadi faktor yang sama adalah 4. Faktor
Ya, faktor yang sama yang terbesar adalah 4. Jadi, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Ingat, jika kata kuncinya ya, apabila kalian menemukan soal cerita akan bertemu kembali bersamaan waktunya pada kali yang keberapa itu menggunakan KPK. Sedangkan jika kalian menemukan soal seperti nomor 2 ini, untuk mendapatkan perolehan hasil yang terpanjang atau terkecil itu menggunakan FPB. Ya, kita simak penjelasan berikut. Oke, tadi dikatakan kita mencari kelipatan 50 dan 60 menggunakan pohon faktor ya. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. 25 kita bagi dengan 5, hasilnya 5. Oke, ini berikut adalah kelipatan dari 50. 2 dikali 5 dikali 2. Sekarang kita cari KPK dari 60. Faktornya adalah kita bagi dengan 2, hasilnya 30. Kemudian 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Jadi, kelipatan dari 60 adalah 50, 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 ya. Kita lihat dari hasil faktor ini ya, 50 ya. Kemudian 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 5. Oke, ya. Kemudian 2 dikali 5 pangkat 2. Karena 5-nya ada 2, kita singkat, kita buat ringkas menjadi 5 pangkat 2. Nah, setelah itu kita tentukan KPK-nya ya. Kita tentukan KPK-nya. Ingat, menentukan KPK, mencari bilangan yang sama. Apabila berpangkat, pilih yang pangkatnya besar atau tinggi. Kemudian mencari bilangan yang tidak punya teman. Yang ketiga, setelah menemukan poin pertama dan poin kedua ini, kalikan semua bilangan tersebut. Ya, kita lihat di sini. Antara faktor 50 dan 60 kita cari yang sama dulu. 2 ada temannya ya, 2 ada temannya, 3 tidak punya teman ya, tidak ada di faktor 50, 3 hanya di 60. Kemudian 5 ada di keduanya, yaitu 50 dan 60. Kita sudah cari ya yang sama. Nah, kemudian di sini 2 ini pangkatnya ada yang lebih besar. Ingat, KPK walau dikatakan kecil, cari pangkat yang terbesar. Berarti 2 yang kita pakai ya, 2 pangkat 2. 2 yang ini tidak usah dimasukkan, tidak boleh double. Ya, dikali 3. 3 tidak punya teman, kita masukkan, kita ajak. Ya, dia tidak punya teman, kita ajak, kita kalikan. Dikali 5 ada 2. Ya, 5 kembar ada 2. Kita pilih yang terbesar, yaitu 5 pangkat 2. Kita masukkan 5 pangkat 2. Ini tidak lagi dimasukkan. Ingat, tidak boleh double. Artinya, KPK dari 50 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ya, hasilnya 300. Jadi, KPK dari 50 dan 60 adalah 300 ya, sama dengan soal yang tadi kita selesaikan dengan cara menggunakan kelipatan. Oke, berikut adalah menentukan FPB pada soal cerita nomor 2 tadi di halaman 68. Nah, dikatakan tadi ada tali 8 meter dan 12 meter. Kita akan melakukan cara menentukannya dengan menentukan FPB. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Oke, sekarang kita mencari faktor dari 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3.
Kita tentukan 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya. Dari form faktor ini hasilnya ya, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3. 2 pangkat 3. 12, 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 karena ada 2 dikali 3. Ingat menentukan FPB. 1. Mencari bilangan